Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali lagi kita bedah dokumentasi AlpenJS. Terakhir kita membahas Xdata, hari ini kita membahas Xinit ya, salah satu direktif dari AlpenJS. Yuk kita baca dokumentasinya. Xinit, the Xinit directive allows you to hook into the initialization fase of any element in Alpine. Jadi Xinit ini digunakan bagi kita untuk kita bisa melakukan hooking atau kita melakukan suatu aksi atau tindakan gitu ya, pada saat fase inisialisasi dari sebuah elemen HTML. Jadi pada saat awal HTML ini akan dirender, nah pada saat awal itu kita bisa melakukan hook di situ, bisa melakukan tindakan di situ. Contohnya adalah di sini, if x init console log I am being initialized. Jadi kita pada saat elemen ini melakukan inisialisasi, lakukan log kepada konsol I am being initialized. Oke gitu ya. Kemudian in the above example, I am being initialized will be output in the console before it makes further DOM update. Oke, kita lupa ya belum nyalakan VS Code-nya. Yuk kita nyalakan dulu VS Code-nya. Saya menggunakan WSL, Windows Subsystem Linux. Teman-teman yang mau development environment-nya seperti saya, bisa nanti install dulu Windows Subsystem Linux-nya ya. Kenapa sih saya memilih menggunakan Linux ya? Karena supaya sama environment-nya dengan server seperti itu. Jadi kita bisa belajar ya, coba-coba gitu, coba-coba di komputer lokal kita karena komputer kita sama dengan server seperti itu. Kita bikin dulu directory baru ya. Oke, kita ke cd06. Oke, kita ls. Nah, ini ada directive. Oke, kita pakai yang ini saja. Yuk kita buka VS Code-nya. VS Code juga saya pilih karena ini open source, teman-teman. Beberapa IDE lainnya banyak juga ya, seperti Sublime Text, atau kalau teman-teman menggunakan PHP itu ada PHP Storm gitu ya. Tapi saya sih cukup dengan VS Code saja sudah cukup. Nah, yuk kita coba-coba. Ini kita coba-coba di sini. Coba-coba di sini. Taman bermain kita ya. Sampai bodinya kita dulu. Kemudian untuk formattingnya saya biasanya pakai Prettier. Cuma kali ini kita format dokumennya pakai HTML saja. Oke, coba nyalakan yang ini Xinit. Nah, coba ya, apakah ini berjalan? Tebakan saya ini tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Ada yang tahu teman-teman? Coba dulu. Tidak berjalan, jawabannya adalah, lihat, harusnya ketika elemen ini di-initialize, muncul di konsol. I'm being initialized, seperti itu kan. Tapi kita coba cek. Di sini di konsol. Oh bisa ya. Oke, ternyata bisa. Padahal tidak ada Xdata ya. Jadi Xinit ini ternyata bisa ya jalan tanpa Xdata ya. Wah, ini menarik ini. Saya kira ini harus ada Xdata dulu karena kan sebelumnya Alpine bilang semua komponen Alpine itu dimulai dengan Xdata ya. Oh. Oke, tapi jadi ketika Xdatanya ada, hanya I'm being initialized aja, tapi ketika Xdatanya tidak ada, kita coba cek sini. Kita refresh. Sama ya. Oh, berarti untuk Xinit ini bisa ya, bisa tanpa Xdata. Oke, menarik, ilmu baru. Consider another example where Xinit is used to fetch some JSON and store it Xdata before the component is processed. Nah, ini contohnya. Kalau jadi Xinit ini bisa dipakai kalau teman-teman
ingin mem-fetch data dulu atau mau menarik data dulu dalam bentuk JSON, seperti ini ya, div X data, jadi disimpan ke directive X data. Nah, postnya ini, properti postnya, yang properti postnya ini seperti ini, mudah, simpel sekali ya, tinggal menggunakan fungsi await fetch, lalu ini URL-nya. Wah, menarik ini. Selanjutnya next stick-nya. Sometimes you want to wait until after Alpine has completely finished rendering to execute some code. Nah, kalau tadi init itu sebelum sebelum diinisialisasikan, next stick ini adalah untuk melakukan hooking, menghook ketika Alpine sudah selesai merender. This will be something like use effect in React or mount in Vue. Jadi next stick ini mirip seperti use effect di React atau mount di Vue. By using Alpine internal next stick magic, you can make this happen. Ya, xinit next stick. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. You can add xinit to any standalone xinit. You can add xinit to any elements inside or outside an xdata HTML block. Nggak, saya penasarannya dengan next stick ini ya. Gimana kalau kita bikin ketika xinit kita apa namanya? Kita lakukan defer dulu ya. Coba kita cari gimana sih JavaScript delay. Nah, ini ya JavaScript delay ya. Coba. How do I delay function call for 5 second? How to wait in second in JavaScript. Coba ya. Nah, kita bisa menggunakan set timeout ya. Set timeout. Sekarang kita coba menggunakan xinit. Jadi kan ini xinit ya. Kita misalkan punya, kita pakai xdata dulu deh. Khawatir nggak bisa. Nah, misalkan kita punya tag ini ya, tag sebuah div ya. Percobaan. Seperti ini. Nah, ketika kita run di browser, ini kan kita nggak bisa ngelihat ya, mana duluan, I'm being initialized duluan atau percobaan duluan. Jadi kita coba ini pakai, kita pakai delay ya. Delay itu menggunakan seperti ini ya, set timeout ya. Seperti ini, menggunakan set timeout. Kita coba ya. Supaya lebih enak, begini saja. Ini ya. Nah, hati-hati dengan tanda kurungnya ya. Saya sedang diinisialisasi seperti itu ya. Yuk kita coba ya. Jadi ini 5 detik. Apakah bisa? Oh, tetap saja ya rendernya tetap lebih dulu ya. Coba how to delay rendering in JavaScript, coba ya. Use timeout. You can set the timeout function to delay the rendering of a component. Coba ini ya. Kita cari teman-teman ya, how to delay rendering HTML in Alpine, coba ya. Oh, ini ya.
Wih, X clock. Ini dulu deh. Script. Oh, dia menggunakan X show ya. Nah, ini set timeout nih. Begini caranya ya. Nah, ini baru kita enak nih. Ini. Jadi X data kita menggunakan property show nilai true atau false, lalu untuk menampilkan elemen ini kita menggunakan directive X show. Seperti ini coba, ini adalah elemennya. Gitu ya. Nah. X initnya set timeout, lalu show-nya menjadi false. Kita mungkin maunya false aja ya, false. Ini jadi true. Cek ya. Tapi kita juga mau console log ya. Kita juga mau console log di sini. Coba ya. Tuh. Nah, ini X init ini duluan ya, teman-teman. Jadi X init ini dieksekusi. Nah, sekarang kita mau coba next tick ya. Nah, kan ini kan kita cek ya bahwa console log ini duluan. Kemudian setelah 3 detik baru elemennya itu di-render. Kemudian kita mau tahu tentang next tick ya. Nah. Susah juga gimana cara ini ya, karena next tick juga adanya di X init ya. Oke. Oke, teman-teman, sementara kita mungkin segitu dulu kali ya. Di kali ini kita belum bisa menunjukkan secara gamblang bahwa next tick ini bisa menghook ya ketika Alpen ini selesai merender. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita udah pernah tahu apa itu next tick. Selanjutnya standalone X init. You can add X init to any element inside or outside an X data. Oh, ini benar ya. Jadi X init ini bisa di dalam atau di luar X data. For example seperti ini. Pantes tadi bisa berjalan. Auto evaluate init method. If the X data object of a component contains an init method, it will be called automatically. For example seperti ini. Oke, jadi ketika X data seperti ini ada init console log, ini langsung dieksekusi seperti itu. Mau dicoba? Boleh coba lah. Tidak perlu di body. X datanya di komponen saja langsung. Coba ya. Tuh. Ini langsung dieksekusi ya. Oke. Sama juga untuk yang komponen yang diregister menggunakan Alpine data seperti ini. Oke, if you have both X data object containing an init method and X init directive, the X data method will be called before the directive. Jadi kalau kita punya init method dan init directive, yang dieksekusi duluan itu yang init di method ini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nemenin kita belajar di X init ya. Sampai ketemu lagi.